Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an qala khairan faghanim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan rahmahnya kepada orang yang mengucapkan kebaikan. Faghanima, maka dia beruntung. Entah dia ikut beruntung itu karena sababiyah dari ucapan yang baik itu menyenangkan hati orang, itu idkhalus surur. Pahala yang termasuk paling besar itu idkhalus surur fi qalbil mu'min. Atau kalimat khair yang diucapkan itu adalah an-nasihah. Akhirnya entah ditaati, ya berarti dia faghanim. Akhirnya dapat ilmun yuntafa'u bih, orang lain menjalankan nasihatnya orang ini, akhirnya dapat pahala jariyah meskipun ba'da mautihi. Atau misal nasihat tapi tidak diterima, tetap dia faghanim, soalnya sudah menggugurkan kewajiban tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. In alaika illal balagh, yang penting sudah menyampaikan. Akhirnya dia terbebas dari beban perintah, faghanim, pahala. Atau kalimat khair itu adalah kalimat ilmu, akhirnya bisa termasuk dapat faedah nasrul ilmi. Atau kalimat khair itu adalah zikrullah. Atau kalimat khair itu adalah qiraatul Quran. Faghanim, berapa hasil bejo. Berarti lesan ini termasuk sumber keberuntungan. Alhamdulillah dikasih lesan bisa qala khairan dengan berbagai macam khair. Ilmu, zikir, Quran, ucapan nasihah. Au sakata an syarrin fasallim, atau dia diam dari keburukan atau ucapan buruk atau komentar buruk, fasalim, maka dia selamat, tidak terlibat. Akhirnya dia ikut selamat, tidak terlibat. Ini ada ucapan, ya, kalau ada komentar kok sekira itu adalah buruk, ahsan, diam. Cuma kecuali ya, kalau komentar buruk itu adalah izharul haq, maka harus. Tapi kalau kemaslahatan sama mafsadahnya nanti ditimbang kok besaran mafsadahnya, terpaksa diam. Soalnya al-aslah, lebih maslahah, lebih besar kemaslahatan diam. Tapi kalau orang yang diam itu bisa menyebabkan perkiraan orang lain itu apa? Ada asyubah, kesamaran, kok diam ini apa boleh? Orangnya kok tidak marah, apakah ini betul? Akhir berarti harus dijelaskan idharul haq. Berarti sumber keselamatan itu adalah sukut an syarr, ya gitu. Nah, begitu juga mafhumnya, sumber bencana itu adalah an-nutqu bisyarr, nah, gitu. Mafhumnya adalah sumber ke apa? Kalau ini fasalim, sumber halak, kebinasaan adalah an-nutqu bisyarr, bicara dengan keburukan, komentar buruk, membuat fitnah, bahkan membuka gerbang fitnah, sehingga yang terfitnah, yang terbujuk sangat banyak. Akhirnya tobatnya sulit, bahkan dipikir yaitu bagaimana dia mau tobat, padahal banyak orang pengikut yang sababiyah sesat itu adalah orang yang membuka pintu gerbang fitnah. Kalau tobat gimana caranya? Ya dia harus mendakwahkan al-haq seperti dulu dia mendakwahkan yang batil. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ketika dulu itu jadi termasuk orang alim di dalam madhab Mu'tazilah. Akhirnya kan fitnah kan banyak murid-muridnya yang ngaji. Akhirnya beliau dapat hidayah, taufik dari Allah Ta'ala, dapat ilmu,
akidah yang lurus dari Alkitab was sunnah. Akhirnya beliau dapat pemahaman sesuai ahlus sunnah wal jamaah. Akhirnya beliau ngomong ke di masjid, bayang ke, ngomong ke, tidak cuma diem, istighfar, taubat. Pengikutnya itu masih sesat itu. Siapa yang tanggung jawab? Taubat yang penting istighfar. Tidak cukup, tidak cukup. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, astagfirullah. Tadi tak sebut Asy'ari Pak Asy-Syadzili. Asy'ari tadi. Yang betul Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang saya maksud. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari awal itu diasas sama Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai ini guru sekaligus suami dari ibunya beliau, Bapak tiri. Akhirnya beliau meneruskan mazhab Mu'tazilah. Ketika meneruskan ngajar murid-muridnya ngaji Mu'tazilah kan, ya kan? Tapi ketika beliau dapat taufik dari Allah Ta'ala, akhirnya dapat ilmu dari Alkitab was sunnah, akhirnya bisa dapat akidah yang sesuai ahlus sunnah wal jamaah. Akhirnya beliau pengumuman di masjid. Beliau ketika aku pakai jubah seperti kebiasaannya, pakaiannya orang Arab pakai jubah di setelahnya gamis. Beliau berdiri pengumuman depan orang-orang, saya berlepas dari Mu'tazilah sebagaimana saya berlepas dari jubahku ini. Dilepas. Lepas. Akhirnya beliau membuka halaqah ahlus sunnah wal jamaah. Loh gitu, murid-murid oh kalau gitu saya kemarin juga keliru, tak tobat juga. Itu tobat itu. Jadi orang-orang sekarang tidak bisa dia kemudian buka pintu fitnah. Gerbang fitnah dibuka, orang terpengaruh fitnah masuk banyak pengikutnya. Terus dia astagfirullah, tubna ilallah. Selesai urusan. Tobat, pengikutnya gimana? Tidak cukup. Dia harus dakwah ke pengikutnya. Yang dulu terbujuk fitnahnya, dia yang dulu buka gerbang fitnah. Jangan meneruskan fitnah yang dulu saya buat. Saya taubat sudah. Kalian juga harus taubat. Nah gitu dong. Tidak cukup. Taubat. Nah, artis-artis. Ketika nyanyi, ketika acting, banyak orang ke fitnah, pakaiannya seksi. Ya. Terus orang-orangnya itu kebujuk. Terus dia itu main taubat, hijrah, umrah. Selesai urusan. Itu yang ke fitnah, yang niru, yang kebujuk. Dia harus dakwah sebagaimana dulu dia dakwah ke keburukan, sekarang harus dakwah yang khair, harus. Masalah pengikutnya akhirnya mau tobat apa tidak mau, in alaika illal balagh. Yang penting menyampaikan. Nah, gitu. Makanya hati-hati. Kita itu muamalah itu hubungannya bebannya itu nyangkut orang banyak. Hati-hati. Tidak bisa kasih pengaruh yang khair, jangan ikutan yang syar.